Daun salam, daun saga, yang jawab salam mudah-mudahan masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim, wa shadaqa rasulul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, yang paling utama dan tentu harus senantiasa kita utamakan, marilah sama-sama kita hiasi bibir kita dengan kalimat thayyibah, kalimat yang baik seperti alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Nikmat yang mungkin kalau kita hitung-hitung tidak akan pernah sanggup, sebagaimana yang Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila engkau ingin menghitung seberapa banyak nikmat yang telah aku berikan, maka engkau tidak akan pernah bisa menghitungnya. Maka mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus pada tahun ini 1445 Hijriah, kita masih dipertemukan dengan bulan yang amat mulia ini, yaitu bulan suci Ramadan. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarganya, sahabatnya, para tabi'in dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua nantinya dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mang Mamat jalan-jalan makan buah di dalam peti. Selamat datang bulan Ramadan, semoga Allah selalu merahmati. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan suci Ramadan adalah bulan yang amat mulia. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang sering kita sebut khairun min alfi syahr, bulan yang terbaik jika dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Bulan suci Ramadan adalah bulan di mana orang-orang yang merasa ada iman di dalam hatinya ingin sekali jika memang ajalnya datang, ingin sekali dicabut nyawanya, dijemput ajalnya di bulan yang penuh barokah ini. Karena di bulan ini, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh amalan yang dilakukan di bulan suci Ramadan adalah amalan yang nantinya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Dan salah satu amalan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala adalah melaksanakan puasa selama 1 bulan penuh. Perintah ini sesuai dengan apa yang tadi telah kami bacakan dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Seruan panggilan untuk kita yang merasa beriman kepada Allah, kutiba alaikumus shiyam, laksanakan, kerjakan. Bagimu itu ada perintah untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana perintah itu telah dianjurkan kepada umat-umat terdahulu sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, agar kalian mendapatkan gelar muttaqin dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
mengatakan dalam hadisnya, "Man shoma Ramadhana," siapa di antara kalian yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, imanan wahtisaba, dengan keimanan dan dengan kesungguh-sungguhan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya apapun yang pernah ia lakukan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini, dari hadis yang tadi kami bacakan, orang yang berpuasa belum tentu akan mendapatkan keridhoannya. Kenapa? Karena berpuasa saja belum tentu menjadi jaminan orang mendapatkan gelar muttaqin. Karena hanya mereka yang bersungguh-sungguh menghidupkan Ramadan, insya Allah akan berikan ganjaran, Allah akan berikan balasan yang terbaik berupa gelar muttaqin baginya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan, kami akan menjelaskan tentang 3 amalan yang sebaiknya kita lakukan ketika kita berada di bulan suci Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun amalan yang pertama adalah melaksanakan sholat sunnah, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, hadis riwayat Muslim nomor 628, "Man shalla 12 raka'atan," siapa di antara kalian yang melaksanakan sholat sunnah 12 rakaat, fi yaumin wa lailatin, pada saat siang ataupun malam, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, maka kata Rasulullah, Allah akan bangunkan bagi mereka rumah di surga ya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Oleh karena itu, mari sama-sama kita tingkatkan ibadah sholat kita, kita tingkatkan ibadah sholat sunnah kita, terkhusus di bulan suci Ramadan ini. Karena semua amalan yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan, Allah akan siapkan pahala yang berlipat-lipat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun amalan yang kedua yaitu membaca Al-Qur'an. Sebagaimana yang kita pahami bersama, Al-Qur'an adalah kalamullah, Al-Qur'an itu adalah perkataan Allah. Maka kita sebagai umatnya, mari senantiasa membaca Al-Quran sebagaimana yang diperintahkan dalam Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Maka sebagai makhluknya, bagaimana kita berkomunikasi dengan Allah? Salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran. Sebab hadis Rasulullah SAW katakan, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syifaan li ashabi." Bacalah Al-Quran, maka Al-Quran tersebut, bacaan-bacaan yang engkau baca akan menjadi syafi'an, akan menjadi syafaat, akan menjadi syafaat untuk kita di yaumil akhir nanti. Hadirin yang berbahagia, adapun amalan yang ketiga adalah bersedekah dan berinfak. Tentu sebagai manusia, sebagai makhluk yang sifatnya adalah makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain. Oleh karena itu tentu kita juga harus saling membantu. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Saling tolong-menolonglah kalian dalam ketakwaan dan hal-hal yang sifatnya positif. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan tolong-menolong dalam bentuk dosa ataupun hal-hal yang sifatnya negatif. Maka sebagai makhluk sosial tentu merupakan keharusan bagi kita saling membantu. Yang punya keluasan membantu saudaranya yang dalam keadaan sempit, yang punya harta membantu saudaranya yang membutuhkan. Ini namanya berinfak ataupun bersedekah. Sebagaimana yang kita pahami, apapun amaliyah baik yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya untuk kita. Apalagi sedekah, apalagi infak yang kita berikan di jalan Allah. Allah memberikan perumpamaan dalam Al-Quran, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila bila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan dalam ayat ini, apabila kita memberikan satu di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengumpamakan sama seperti satu pohon
punya dahan, di mana dahannya akan ada 7 ranting, di mana masing-masing rantingnya Allah akan berikan buah masing-masingnya yaitu 100 buah. Artinya satu yang kita beri maka Allah akan balas dengan berkali-kali lipat. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW, orang yang menginfakkan atau mensodakokan hartanya maka dia akan menjauhkan diri orang yang berinfak dari kejahatan-kejahatan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu ada rambu-rambu dalam memberikan, bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an ayat lain mengatakan laisal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Bukanlah kebaikan, tidak dianggap sebuah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila kita tidak menginfakkan sesuatu yang terbaik yang kita miliki. Artinya berinfaklah dengan infak terbaik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 amalan selain melaksanakan ibadah puasa sepanjang bulan suci Ramadan, yaitu melaksanakan sholat sunnah baik siang maupun malam. Yang kedua, membaca Al-Quran sebagai metode atau media kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, bersedekah ataupun berinfak, memberikan infak terbaik, bersedekah dengan sedekah terbaik yang kita bisa atau kita miliki. Itulah tadi 3 amalan yang harus kita laksanakan ketika kita ada di bulan yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan dengan melaksanakan amaliyah-amaliyah ini kita akan menjadi umat-umat yang diberikan gelar muttaqin oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bagi kita adalah surga ataupun tempat terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apapun yang kita bahas pada kesempatan kali ini menjadi nilai baik untuk kita, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik untuk masa-masa mendatang. Ya Muhammadul awwal hawil halana ila ahsanil hal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kepada Allah sama-sama kita mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.